Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan mengunjungi sebuah makam, yakni makam Mbah Sinduang Sesepuh. Beliau merupakan sesepuh Desa Jalat yang sangat kita hormati dan kita cintai. Adapun lokasinya berada di Dusun Desa Jalat, Kecamatan Barengbek, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Sebelum mengunjungi makam Mbah Sinduang Sesepuh, ada baiknya kita bersilaturahmi terlebih dahulu kepada juru kuncinya, yakni Bapak Ijo Supriyadi. Alamatnya di Dusun Desa, RT 4, RW 9, Desa Jalat, Kecamatan Barengbek, Kabupaten Ciamis. Lokasinya tidak terlalu jauh dari makam Mbah Sinduang Sesepuh. Setelah bertemu dengan beliau, saya langsung melanjutkan perjalanan menuju makam Mbah Sinduang Sesepuh. Terdapat banyak jalan untuk menuju makam Mbah Sinduang Sesepuh. Namun jalan yang saya ambil adalah jalan yang terdekat dari rumah juru kuncinya. Berdirinya sebuah daerah atau wilayah tidak akan pernah luput dari yang namanya sejarah. Begitupun dengan Desa Jalat. Ia memiliki sejarah yang sangat penting untuk kita ketahui dan pahami bersama, terutama bagi saya sendiri sebagai tempat yang saya diami. Sambil berjalan, saya akan sedikit menceritakan sejarah berdirinya Desa Jalat. Sejarah berdirinya Desa Jalat ini berawal dari Kerajaan Galuh, di mana Kerajaan Galuh itu terbagi menjadi 3 fase, yakni Galuh Purba, Galuh Hindu-Buddha, dan Galuh Islam. Raja Galuh pertama, yakni Wreti Kandayun, yang merupakan putra bungsu dari Kandiawan, seseorang yang memerintah Kerajaan Kendan. Wreti Kandayun berkedudukan di Medang Jati dan mendirikan pusat pemerintahan yang baru yang diberi nama Galuh. Lokasinya berada di Karangkamulyan. Tujuannya adalah untuk membebaskan diri dari Tarumanegara. Jadi pada masa itu terdapat 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah orang-orang pendatang dari India, sedangkan Kerajaan Galuh adalah pribumi. Namun pada saat itu mereka berada di bawah naungan Tarumanegara. Barulah pada masa Galuh Hindu-Hyang mulai terjadi perkawinan silang antara laki-laki Galuh dengan wanita Sunda dan laki-laki Sunda dengan wanita Galuh. Dan akhirnya Sunda Galuh kembali bersatu namun berada di bawah naungan Pajajaran dan berakhir pada abad ke-15. Meskipun Pajajaran telah berakhir, namun Kerajaan Galuh tetap ada. Tapi terbagi menjadi beberapa pusat kekuasaan kecil, yakni Kanda Galante yang dianggap sederajat dengan bupati. Harus naik ke tangga. Nah, kerajaan-kerajaan tersebut terdapat di 9 wilayah. Salah satunya adalah Bojongloa atau yang sekarang itu lebih sering dikenal dengan nama wilayah Barubung. Desa Jalat merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Barengbek, Kabupaten Ciamis, kurang lebih 7 km dari pusat kota menuju arah Cirebon dan Kuningan. Desa Jalat awal mulanya bernama Desa Gunung Tanjung, di mana pada saat itu pusat pemerintahannya berada di Barubung dan dipimpin oleh Mbah Kyai Malangkarsa. Namun seiring berjalannya waktu, ada seorang pendatang dari Sinuwun Solo bernama Mbah Sinduangsa. Mbah Sinduangsa sendiri tidak diketahui kapan beliau lahir dan meninggal. Hanya saja terdapat makam beliau di daerah pemakaman umum Desa Jalat, ya ini yang sedang saya
lewati saat ini yang sudah dijadikan sebagai makam keramat. Nah, sekarang saya lagi berada di makam Bapak Buyut Sala. Mbah Sinduangsa membuka daerah Desa Jalat sekitar tahun 1500 Masehi. Karena awalnya Desa Jalat ini adalah hutan yang belum ada kehidupan manusia sama sekali, hanya ada pepohonan dan satwa liar. Namun berkat Satri Mandraguna orang zaman dulu, beliau mampu membuka daerah Desa Jalat, sehingga beliau diidentikan dengan harimau atau menurut orang Sundanya adalah maung, karena beliau mampu menjinakkan satwa-satwa liar yang ada di daerah tersebut. Selain membuka daerah, beliau juga membuat fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat, seperti irigasi. Sekarang itu yang disebut dengan Cibuyut dan selokan-selokan kecil yang tadi sudah kita lewati. Nah, saya sekarang sudah berada di lokasi makam Mbah Sinduangsa Sepuh. Nah, makamnya berada di sana. Selain membuat irigasi, Mbah Sinduangsa juga membuka lahan pesawahan. Jadi, jika kita akan berkunjung ke makam Mbah Sinduangsa Sepuh, lalu pulangnya melewati jalan yang ini, maka kita akan menikmati sejuknya pemandangan pesawahan yang begitu luas, jauh dari polusi dan kotoran. Corak Desa Jalat sendiri sebagian besar dikelilingi oleh area pesawahan dan perbukitan. Mata pencahariannya sebanyak 80% sebagai petani dan sisanya mengelola kolam ikan. Namun karena sekarang zaman sudah berkembang, maka Desa Jalat saat ini sudah banyak yang beralih profesi menjadi karyawan pabrik. Sekarang ini Desa Jalat sudah banyak berdiri pabrik-pabrik seperti pabrik tahu, pabrik sotong, pabrik wajit, pabrik bolu, pabrik keripik, pabrik combring, pabrik donat, pabrik jejer, pabrik anyaman bambu, dan lain-lain. Ikon Desa Jalat sendiri adalah ikan gurame,
karena Desa Jelat sebagai penghasil bibit gurame terbaik dan terbesar sampai saat ini, dan juga sebagai pemasok alat-alat pancing yang produknya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Udara yang masih segar disertai dengan ciri khas masyarakat pedesaan yang masih kental dengan budaya sendiri dan tata cara hidup yang masih tradisional menjadikannya daya tarik tersendiri